Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam tangguh. Semangat pagi, kakak-kakak sekalian. Sony di sini akan melakukan susur sungai di daerah Sungai Pesanggerahan, di mana rutenya kurang lebih sekitar 12 km. Pos pertama dari jembatan Raden Soman sana, kemudian kita akan menyusuri sungai. Kemungkinan akan kita lihat potensi-potensi longsor, abrasi maupun banjir bandang. Kita nanti akan bawa map dan membawa navigator. Nanti di pos kedua akan di Puri 2 dan stop di finish akan selesai di Agus Rawa sana. Jadi dari sini ke pos 2, ke pos 3 dan selesai di sini. Selanjutnya kita berangkat menuju pos 1. Sampai jumpa. Salam pramuka, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampai di checkpoint pos 1. Ini aliran sungai Pesanggerahan dari aliran dari sana, dari puncak, nanti akan berakhir di Manggarai di sana, bertemu dengan aliran Ciliwung dan Citarum. Baik, kita di pos 1, kita melihat aliran sungai yang kondisi normal. Dalam kondisi hujan deras, tampak bekas air menghanyutkan sisa-sisa sampah. Itu hampir ketinggian mencapai 1,5 sampai 2 meter. Di sini memang terlihat banyak sampah-sampah seperti yang tersangkut di sana. Itu menunjukkan memang tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan ke kali masih tinggi. Di sini kemungkinan banjir bandang akan selalu terjadi pada saat menjelang musim hujan seperti ini. Nah, kakak-kakak hebat sekalian, kita akan menuju ke arah bagian barat ya, ke arah barat. Ini baratnya. Nah, sebentar kita akan menyusuri ke sana lewat pinggiran sungai ini. Baik, untuk kita ketahui, aliran sungai Pesanggerahan ini memang dari dulu kondisinya mengalir dengan lancar. Akan tetapi seiring dengan perkembangan perumahan, di sini ada Puri Bojong Lestari 1, Puri Bojong Lestari 2, itu menambah aktivitas manusia yang tinggi dengan kesadaran yang belum sesuai dengan keinginan alam, yaitu masih ada beberapa warga yang membuang sampah ke sungai sehingga akan membuat penyempitan aliran sungai, dan ada beberapa tempat yang mungkin menjadi cerukan-cerukan yang mengakibatkan abrasi di sebelah sana ya. Untuk selanjutnya kita akan berjalan menyusur ke pos 2 sampai ketemu di pos 2. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Sony di sini untuk kegiatan susur sungai dan susur pantai. Salam pramuka, salam tangguh. Baik kakak-kakak hebat semua, kita lihat aliran sungai Pesanggerahan yang mengarah dari arah timur itu kelihatan menabrak ke cerukan sana. Kalau tidak ada benteng sana, akan terjadi abrasi dan erosi seperti ini. Nah, ini kemungkinan aliran pada masa hujan itu debitnya tinggi. Bisa kita lihat bekas sampah-sampah yang nempel di sana, berarti debit air bisa lebih dari 1,5 meter, bisa sampai 2,5 meter. Nah, hal ini perlu kita waspadai kalau adik-adik mau melakukan perjalanan susur sungai, susur pantai ini, harus melihat tanda-tanda tersebut. Jadi kalau kira-kira sudah mendung, mau hujan, itu alangkah baiknya ditunda dulu, jangan melakukan susur
sungai di sini. Nah, kita lihat ini ditabrak oleh muatan air debitnya yang cukup tinggi, mengakibatkan robohnya tembok penyangga dinding sebelah kiri ini. Kenapa? Karena di bawahnya tergerus erosi air yang cukup tinggi yang menabrak dinding sana, membanting ke sini. Akibatnya cerukan di bawah menggerogoti tanah-tanah sehingga akan mengurangi tanah di bawah yang menopang, dan tembok yang di atas akan amplas ke bawah, dan kejadiannya seperti ini. Ini cukup besar dan airnya akan datang tiba-tiba kalau ada hujan di hulu gunung sana. Kita lihat ke arah sini. Aliran ini cukup deras dan cukup lancar. Dan di sini kelihatan memang ada penopang tembok-tembok yang kokoh. Ini akan sangat membantu memperlancar aliran sungai. Begitu pula di sebelah sini. Tapi sayang di sebelah sini belum dikasih penyangga tembok, sehingga kemungkinan akan terjadi longsoran-longsoran berikutnya yang mengakibatkan memperlebar sungai, tetapi akan mempersempit daratan di sana. Nah, di sini kelihatannya memang masyarakat sudah lebih tertib, tidak membuang sampah sembarangan. Sekian laporan dari pos 2, kita akan melanjutkan ke pos 3 untuk mengikuti aliran sungai Pesanggerahan sampai ke ujung sana. Terima kasih, sampai jumpa. Ketemu lagi di pos 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam tangguh. Baik, kita sudah nyampe di pos 3, teman-teman, kakak-kakak semua. Ini kita sudah nyampe di pos 3 Kalisanggerahan. Dari arah puncak sana, dari hulu mengalir ke sini, airnya tenang tapi menghanyutkan, cukup dalam. Di sana mengalir air menabrak cerukan ke sebelah kiri. Nah, itu akan mengakibatkan abrasi erosi yang cukup tinggi. Tapi beruntung masyarakat di sini sudah dibangun tanggul dan itu akan menahan, tidak memperberat abrasi. Tapi di sini kita lihat ini yang kalah ya, karena mungkin di bawahnya itu pondasinya kurang dalam, tabrakan air terus menggerus sebelah sini sehingga ini menjadi ambruk dari bawah sini. Namun sayang cukup tinggi, ini kedalaman sekitar 2,5 meter. Saya tidak bisa turun untuk menunjukkan berapa dalam air ini, kemudian berapa kepadatan tanah yang ada di sini. Tapi yang perlu diketahui bahwa kita memang dalam susur sungai Kali Pesanggerahan ini, dia rutenya itu cukup berkelok-kelok menabrak dinding kiri, dinding kanan, tanah-tanah yang cukup gembur ya. Ini tanah-tanah perkebunan, namanya kebun jambu. Sehingga kalau airnya hujan, debitnya tinggi, dia menggerus cukup kencang. Nah, kalau kita lihat sampai ke arah sana, itu kita ya masih melihat juga sampah-sampah, yang artinya memang air ini membawa cukup banyak dan cukup padat sampah-sampah yang dihanyutkan dari ujung hulu, akan bermuara terus nanti ke ujung sebelah barat di sana, yang mungkin bermuara di Manggarai, bergabung dengan Citarum dan Ciliwung. Anak sungai ini memang dari zaman Belanda sudah beroperasi, berkegiatan, yang dahulu konon ini cukup jernih, bisa dipakai untuk cuci baju, cuci alat-alat dapur, bahkan bisa diminum. Namun sekarang sayang airnya sudah tercemar, limbah-limbah dari rumah tangga, dari ada beberapa rumah yang dari toiletnya langsung dibuang ke sini, kemudian limbah-limbah industri kecil yang sangat sayang sekali tidak dapat memberikan keaslian warna air dan kemurnian alam ini. Alam ini memang sudah terkontaminasi, perlu diperhatikan oleh kita. Yang minimal kita mempunyai kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga kelestarian ekosistem air, ekosistem di tepi sungai dan sekitarnya. Dan kita perlu menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa alam ini memerlukan perhatian perawatan kita, sehingga kita akan berdampingan dengan alam, meminimalkan bencana banjir, meminimalkan bencana longsor, meminimalkan kehilangan ekosistem yang ada
di sungai, baik itu biota tumbuhannya, biota airnya, ikan-ikan yang dulu memang ada seperti bogo, kemudian jair, belut, lele, dan ikan mas itu sekarang susah dijumpai di kali. Dulu mah kita sambil berenang, sambil memandikan kerbau atau sambil mencuci pakaian bisa sambil nangkap ikan. Sekarang sayang sekali ikan-ikannya sudah tidak ada, habis, mungkin karena ada beberapa warga yang mengambil ikan dengan cara diportas atau diracuni airnya atau disetrum, itu sehingga ikan-ikan kecil akan habis. Baik, terima kasih. Eh, Cukup sampai di sini susur sungai susur pantai di anak sungai Pesanggerahan, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam tangguh, tetap semangat. Merdeka.